Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD, mengikuti kasus penangkapan ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Nul. Menurut pakar hukum tersebut, kurang tepat jika Nul ditangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan, OTT. Menurut Mahfud MD, lebih tepat Nul yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, adalah pemerasan. Kejadian pemerasan dilakukan sejak Desember 2024, namun penangkapan dilakukan pada akhir Agustus 2025. Secara bahasa hukum, Mahfud MD menyebut KPK tak mungkin melakukan OTT. Kritik saya kepada KPK itu Ebenezer kena OTT, enggak mungkin OTT. Bukan OTT, peristiwanya bulan Desember, berarti itu mengkonstruksi kasus, ujar Mahfud MD dikutip dari tribunnews.com. Immanuel Ebenezer diduga menerima aliran dana sebesar 3 miliar rupiah dan 1 unit sepeda motor. Menurut Mahfud MD, kalau OTT pelaku tak bisa mengelak lagi karena ada barang bukti yang membuat pelaku langsung dinyatakan tersangka. OTT itu orang gak bisa ngelak lagi, kan tangkap tangan. Kan rekonstruksi kasus bisa beda, ada waktu untuk pra-peradilan, ucapnya. Menurut saya, ya nanti gimana KPK menjelaskan, nerima bulan Desember kok ditangkap bulan Agustus terus dibilang OTT. Itu omong kosong. Secara hukum tidak benar, tegas pria berusia 68 tahun tersebut. Selain membahas penangkapan Nul, Mahfud MD lantas menyinggung telah mendapat bocoran jika KPK akan memperluas kasus ini ke TPPU. Dan pertanyaan besar lainnya adalah di mana KPK melakukan OTT dari barang sitaan mobil dan motor yang nilainya ditafsir mencapai puluhan miliar. Hal ini yang membuat Mahfud MD curiga akan ada kemungkinan kasus Nul melebar ke tindak pencucian uang. Cuma, memang jadi pertanyaan mobil yang banyak yang nilainya 81 miliar rupiah, sebagai barang bukti, di OTT di mana? Tanya Mahfud MD. Mungkin itu pencucian uang, nah kalau itu serius. Bukan hanya bicara 3 miliar rupiah, ungkap pria asal Sampang, Madura tersebut. Bahkan Mahfud MD telah mendapat bocoran jika KPK akan memikirkan opsi memasukkan pasal TPPU untuk menjerat Nul dan kawan-kawan. Dan saya sudah mendengar selentingan itu bahwa KPK sekarang membuka opsi mengembangkan ketindak pidana pencucian uang di kasus ini, jelas Mahfud MD. Kan memang aneh, banyak motor kayak pawai pada waktu itu, lanjutnya. Mahfud MD pun menyebut ciri-ciri kasus Nul dan kawan-kawan memang mengarah ke tindak pencucian uang karena terstruktur yang melibatkan wakil menteri, direktur, hingga subkoordinator. Itulah modelnya pencucian uang, terstruktur, berjenjangkan. Ini tugasnya ini yang memasukkan ke investasi, ini yang beli mobil, ini yang ke pabrik, itu kan pencucian uang. Macam-macam nanti misalnya dalam bentuk warisan yang dibuat akte berlaku surut, kan banyak yang curiga juga. Si Immanuel ini mulai dari taruhlah orang yang tukang ojek ketika laporan harta pertamanya kok sudah 17 sekian M, orang mulai curiga. Meskipun asas praduga tak bersalah tetap, tapi menduga seperti itu tak melanggar rasa praduga tak bersalah, gak melanggar hukum menduga, jelasnya. Immanuel Ebenezer alias Nul diamankan KPK dalam OTT yang berlangsung pada Kamis, 21 Agustus 2025, dini hari, bersama 13 orang lainnya. Ia ditangkap atas kasus dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3. KPK mengatakan dalam kasus ini, Nul menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dan sebuah motor Ducati. Praktik dugaan pemerasan ini sudah berlangsung sejak 2019, dengan total aliran dana mencapai 81 miliar rupiah. Modusnya, para tersangka mengenakan tarif lebih banyak, yakni mencapai 6 juta rupiah, kepada pekerja dan perusahaan yang mengajukan sertifikasi K3. Padahal, tarif resminya hanya sebesar Rp275.000. Apabila enggan membayar lebih, maka pekerja dan perusahaan yang mengajukan akan dipersulit atau bahkan tidak diproses sama sekali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.